sejahtera bagi kita semua. Oke, kita langsung aja ya, meskipun hanya beberapa yang hadir, kayaknya yang lain mau pada nonton bola ya? Lanjut, Bu. Ya. Atau udah pada Baik, Bu. sibuk mau pulang kampung, bagi yang pulkam. Oke, saya matiin kameranya ya. Ini nampak nggak ininya, PowerPoint-nya? Nggak? Belum, Bu. Belum ya? Masih tampilan WhatsApp, Bu. Wow. Bentar. Gimana? Belum juga? Oke, Sudah, Bu. Bu. Oke. Oke. Terima kasih semua. Kita minggu lalu sudah belajar tentang supply, demand and supply. Nah, lalu sekarang kita bicara tentang elastisitasnya ya. Jadi elastisitas permintaan dan penawaran. Kalau kemarin tentang permintaan dan penawaran. Nah, kalau yang bikin poster siapa ini? Oke, jadi ini kita contohkan tentang pusat kebugaran. Ini ada bisnis yang menghasilkan keuntungan di Australia juga ya. Kemudian pada pandemi virus kemarin itu ada pembatasan tentang pertemuan publik. Jadi ini tentang ini ya. Jadi menurut survei yang dilaporkan tahun 28 Mei 2020, banyak anggota GYMS itu berharap untuk kembali berolahraga di gym setelah pembatasan dicabut. Namun sekitar ada 15% mereka itu ragu-ragu dengan alasan ada potensi resiko kesehatan sebagai kekhawatiran utama. Pada masa pandemi juga terlihat penjualan peralatan gyms melonjak. Jadi banyak operator gym yang khawatir bahwa kebiasaan berolahraga masyarakat mungkin sudah berubah dan sekarang mereka lebih memilih untuk berolahraga dalam kenyamanan rumah mereka. Lalu gym 24 jam yang dikelola itu mengalami kerugian besar, namun berhasil dibuka kembali setelah pandemi. Nah, mempertimbangkan untuk menurunkan biaya keanggotaan untuk menarik lebih banyak anggota agar bergabung dengan gyms, tetapi bertanya-tanya apakah apa tanggapan pelanggan. Jadi intinya bahwa ini ada upaya untuk menaikkan lagi nih pelanggan ya dengan menurunkan biaya keanggotaan. Lalu berapa banyak lagi keanggotaan yang akan dibeli jika harganya diturunkan? Jadi pengaruh harga terhadap permintaan tadi ya. Karena pendapatan keanggotaan mingguan bisa turun. Jika hanya ada sedikit peningkatan dalam jumlah keanggotaan baru yang terjual, pertanyaannya apakah lebih baik menjaga harga tidak berubah atau menetapkan harga lebih rendah dan menjual lebih banyak? Coba boleh dijawab di chat ya. Jadi pertanyaannya, apakah si James ini yang tadinya di tengah pandemi itu ya, terus merosot ya, kemudian mulai membuka lagi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh James ini untuk menaikkan pelanggan baru? Apakah tadi pertanyaannya biaya keanggotaannya diturunkan? Nah, terus kemudian ini. Jadi ini apakah lebih baik menjaga harga? Apakah pertanyaannya ya? Ya, teman-teman mau milih mana? Yang lebih baik menjaga harga tidak berubah atau menetapkan harga yang lebih rendah dan menjual lebih banyak? Boleh sambil di chat, lalu kita lihat nih. Nah, permintaan elastis. Elastisitas harga permintaan itu adalah ukuran respons kuantitas yang diminta suatu barang atau jasa terhadap perubahan harganya. Jadi, respon kuantitas barang yang diminta atas barang atau jasa. Jadi kan kemarin kita melihat bagaimana permintaan itu dipengaruhi oleh harga, gitu ya. Tapi kita belum melihat apakah respons jumlah kuantitas yang diminta itu terhadap perubahan harga ada respon yang positif atau tidak. Lalu kita melihat nih cara menghitungnya.
cara menghitung elastisitas harga permintaan yang merupakan ukuran respon kuantitas yang diminta suatu barang atau jasa terhadap perubahan harganya. Nah, bagaimana konsep elastisitas? Nah, pikir atau kenapa nggak dijalanin balik reviewnya sama gue? Ini ada yang bocor ya? Kenapa tuh kalau tadi jawabannya? Kelewat. Kita nggak jalanin ya di tahu. Lolos sih. Oke. Bagaimana konsep elastisitas berhubungan dengan pendapatan total? Pengetahuan mengenai sensitivitas permintaan itu sangat penting dalam penetapan harga dan pengambilan keputusan kebijakan publik. Bagaimana kuantitas yang diminta merespons perubahan pendapatan konsumen dan bagaimana kuantitas tersebut merespons perubahan harga barang terkait. Bagaimana pasokan merespons perubahan harga. Nah, kalau elastisitas harga permintaan, di mana hukum permintaan menyatakan bahwa ada hubungan terbalik antara harga dan jumlah yang diminta suatu barang atau jasa. Namun ini tidak memberitahu kita berapa banyak kuantitas yang diminta akan merubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Jadi berapa jumlahnya perubahan itu ya. Lalu elastisitas harga permintaan itu mengukur respons konsumsi suatu barang terhadap perubahan harganya. Satu contoh sederhana adalah jika dua barang A dan B, misalkan harga kedua barang tersebut turun sebesar $1 unit per unit. Akibatnya jumlah permintaan barang A itu meningkat 10 unit per bulan dan barang B itu meningkat 200 unit per bulan. Maka konsumsi barang mana yang lebih sensitif terhadap harga? Nah, kita bisa saja menjawab bahwa yang sensitif itu barang B. Namun kesimpulan ini mungkin saja salah ya, karena kita kehilangan satu informasi penting di mana apa kuantitas awal yang diminta dan harga setiap barang. Jadi misalnya kalau kita melihat pertimbangan kuantitas yang diminta hanya sebagai ilustrasi ya. Jadi misalnya sebelum harga turun, masing-masing 100 unit dan 10.000 unit. Jadi barang A itu 100 unit, sedangkan barang B 10.000 unit barang B terjual. Lalu penurunan konsumsi barang A sebesar 10 unit. Berarti penurunan kuantitas yang diminta sebesar 10%. Sedangkan penurunan konsumsi barang B sebesar 200 unit. Hanya berarti penurunan kuantitas sebesar 200 unit. Hanya berarti penurunan kuantitas yang diminta sebesar 2%. Barang A itu lebih sensitif terhadap harga. Nah, jika harga asli kedua barang tersebut sama, contoh ini menunjukkan bahwa untuk mengukur respon konsumsi terhadap perubahan harga, maka kita harus mempertimbangkan persentase perubahan harga dan juga permintaan suatu barang. Nah, elastisitas harga permintaan atau ED itu didefinisikan sebagai rasio presentasi perubahan jumlah yang diminta terhadap presentasi perubahan harga. Jadi ED ini adalah presentasi perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan presentasi perubahan harga. Lalu kalau kita lihat contoh James 24 jam ini, kita lihat bahwa kita mempertimbangkan apakah tadi pertanyaannya harus menurunkan harga yang dikenakan untuk keanggotaan James Perak ya, berdasarkan data survei yang dikumpulkan, kurva permintaan keanggotaan Perak pada gambar 51. Jadi ini lihat kurvanya. Misalnya saja James itu menurunkan harga keanggotaannya saat ini dari $30 menjadi $20 per minggu. Dan jumlah keanggotaan terjual meningkat dari 200 menjadi 600. Ini akan melibatkan perpindahan dari titik A ke titik B pada kurva permintaan. Lalu koefisien elastisitas untuk perubahan adalah sebagai berikut, di mana 600 dikurang 200 yang dibagi 200 dan perubahan harga
Harganya adalah 20 dikurang 30 dibagi 30 sama dengan 200% dibagi minus 33,3% sama dengan min 6. Penurunan harga sebesar 33,3% itu akan meningkatkan jumlah keanggotaan yang terjual sebesar 200%. Nah, elastisitas harga permintaan itu adalah min 6. Nah, angka min 6 berarti kuantitas yang diminta keanggotaan meningkat sebesar 6% untuk setiap penurunan harga sebesar 1%. Jadi, elastisitas harga permintaan selalu minus karena hukum permintaan, di mana kuantitas yang diminta dan harga berbanding terbalik. Karena selalu negatif, maka para ekonom menghilangkan tanda minusnya. Dan sekarang kita hanya akan membahas tentang numeriknya saja, ya, dan di koefisien elastisitasnya. Jadi ini karena dia berbanding terbalik. Satu hal lagi ya, tolong perhatikan masalah ini. Terlepas dari tahun 4.000 Kasih diskon 25%, langsung dibayar. Lalu kalau kita melihat rumus elastisitas harga permintaan atau titik tengah, di mana kita harus memperhatikan koefisien elastisitas yang dihitung antara titik-titik yang sama pada kurva permintaan ketika harga dinaikkan dan bukan diturunkan. Pada gambar ini, mulai angka tadi $20 per minggu, terus kenaikan harga keanggotaan menjadi $30. $30 menyebabkan jumlah keanggotaan yang terjual turun dari 600 turun menjadi 200, ya. Dalam kasus perpindahan dari titik B ke titik A ini menghitung koefisiennya berbeda, ya. Jadi di mana 600 dikurang 200 kemudian dibagi 600, kemudian 30 dikurang 20 dan dibagi 20 atau 50%, sehingga didapatkan minus 1,33. Jadi koefisien elastis sebesar 1,33 ini lebih kecil dibandingkan dengan koefisien elastisitas yang dihitung sebelumnya untuk penurunan harga. Jadi, perbedaan koefisien elastisitas antara dua titik yang sama pada kurva permintaan tadi 1,33 jika harga dinaikkan, 6 jika harga diturunkan. Terjadi karena titik awal yang berbeda, yaitu P1Q1 atau P2Q2. Digunakan sebagai dasar untuk menghitung persentase perubahan. Jadi pindahnya dari titik A ke titik B tadi, ya. Harga awalnya kan $30. Lalu kemudian peningkatannya sebesar $10. Titik A ke titik B. Lalu menunjukkan penurunan sebesar 33,3%. Sedangkan jika kita mulai dari titik B, lalu pada harga awal 20, perubahan sama sebesar $10 menunjukkan peningkatan sebesar 50%. Nah, analisis perubahan serupa ini menunjukkan bahwa perhitungan persentase perubahan kuantitas yang diminta juga bergantung pada titik awal. Jadi koefisien elastisitas manakah yang harus kita gunakan? Nah, lalu para ekonom itu memecahkan mengenai masalah titik dasar yang berbeda dengan menggunakan titik tengah antara dua kemungkinan nilai awal sebagai basis. Jadi, karena perbedaan nilai yang sangat besar tadi antara 6 sama 1,33, maka dibuat rumus titik tengah elastisitas harga permintaan, di mana persentase perubahan dalam kuantitas, kemudian persentase perubahan dalam price atau jumlah, di mana Q2 dikurang Q1, kemudian dibagi Q1 ditambah Q2 dibagi 2, kemudian demikian juga price-nya P2 kurang P1 dibagi P1 ditambah P2 dibagi 2. Dan ini di mana persentasenya tadi, persentase perubahan 600 dikurang 100 lalu dibagi 200. Ya ini tadi contoh yang awal. Lalu dengan cara elastisitas perubahan ini, dengan cara ini kita membagi perubahan kuantitas yang diminta
dengan rata-rata kuantitas yang diminta. Ya, Q2 plus Q1 dibagi 2 untuk menghitung persentase perubahan kuantitas yang diminta. Demikian juga untuk memperoleh persentase perubahan harga. Kita membagi perubahan harga dengan harga rata-rata atau P1 ditambah P2 dibagi 2. Jadi rumus titik tengah juga bisa disebut rumus elastisitas busur karena mengacu pada elastisitas terhadap busur permintaan. Nah, dengan menggunakan rumus titik tengah ini, maka elastisitas harga permintaan adalah 2,5. Nah, ini menggunakan rumus titik tengah tadi ada 6 lalu 1,33 lah. Ini menggunakan rumus titik tengah. Rumus titik tengah yaitu 600 dikurang 200 lalu dibagi 600 tambah 200 dibagi 2. 30 kurang 20 dibagi 30 ditambah 20 dibagi 2 dapat 2,5. Jadi terlepas dari apakah James itu menaikkan harga keanggotaan dari 20 menjadi $30 atau menurunkannya dari 30 menjadi $20. Nah, dalam analisis ekonomi, ketika kita menggunakan perubahan pendapatan untuk menguji elastisitas permintaan, maka rumus titik tengahnya akan lebih akurat. Juga jika perubahan harga dan kuantitas yang diminta sangat kecil, maka perbedaan koefisien elastisitas yang dihitung dengan kedua rumus tersebut dapat diabaikan. Lalu, rumus elastisitas. Rumus elastisitas itu adalah respons kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga dan ini menentukan nilai koefisien elastisitas. Lalu selanjutnya adalah uji pendapatan total terhadap harga permintaan. Jadi ada 3 kemungkinan sehubungan dengan nilai koefisien. Yang pertama adalah pembilangnya. Pembilang ini adalah persentase perubahan jumlah yang diminta lebih besar dari penyebutnya. Jadi persentase perubahan harga dan ED itu lebih besar dari 1. Jadi kalau pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya atau yang di bawahnya itu, tentu itu lebih besar dari 1. Lalu yang kedua, kalau pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya dan ED-nya kurang dari 1. Jadi kalau yang di atasnya itu atau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya yang di bawah, maka ED-nya kurang dari 1. Lalu yang ketiga, pembilangnya sama dengan penyebutnya. Yang di atas sama dengan yang di bawah. Ya, maka dan ED sama dengan 1. Nah, bagaimana hubungan elastisitas harga permintaan terhadap total pendapatan? Jadi, elastisitas harga permintaan berhubungan dengan perubahan pendapatan total. Jadi, pendapatan total ini adalah jumlah total dolar yang diterima perusahaan dari penjualan barang atau jasa. Nah, itu sama dengan harganya dikalikan dengan kuantitas yang diminta. Lalu bergantung pada nilai koefisien elastisitas. Jadi penurunan harga itu dapat menyebabkan peningkatan pendapatan total, penurunan pendapatan total, atau tidak adanya perubahan pendapatan total. Nah, gambar 52 itu menyajikan 3 kasus yang mungkin dihadapi dalam James. Jadi ini bisa jadi begini kurvanya, bisa jadi begini, ya, bisa jadi kurvanya begini. Lalu permintaan elastis. Nah, permintaan elastis itu ditandai dengan ED lebih besar dari 1. ED lebih besar dari 1 itu kalau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ya. Jadi permintaannya dikatakan elastis jika koefisien elastisitasnya lebih besar dari 1. Permintaan elastis ya adalah keadaan di mana persentase perubahan jumlah yang diminta lebih besar dibandingkan dengan persentase perubahan harga. Misalkan kurva permintaan keanggotaan gym seperti ini digambarkan pada gambar 52 ini. Jika James menurunkan harga keanggotaannya dari $30 menjadi $20, kuantitas yang diminta meningkat dari 200 menjadi 600. Nah, dengan menggunakan rumus titik tengah,
Ini berarti bahwa perubahan harga keanggotaan sebesar 40% itu menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta sebesar 100%. Nah, jadi ED 2,5 karena ED itu lebih besar dari 1, maka persentase perubahan kuantitas itu lebih besar. Ya, lebih besar daripada persentase perubahan harga. Nah, oleh karena itu penurunan harga tidak dapat dikompensasi oleh peningkatan kuantitas sehingga total pendapatan meningkat. Nah, bagian A dari gambar ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan total ketika harga diturunkan dari $30 menjadi $20. Ini adalah $6.000 yaitu di titik A. Ya. Di titik A. Jadi pada $20 ini total pendapatan meningkat menjadi 12.000 titik di titik B. Ya, jadi membandingkan persegi panjang yang diarsir di bawah kurva permintaan. Jadi area hijau ini adalah jumlah pendapatan total yang tidak terpengaruh oleh perubahan harga. Dan pada harga yang lebih rendah yaitu $20, area merah muda ini diperoleh karena peningkatan penjualan keanggotaan. Jadi $8.000 yaitu sama dengan $20 dikali dengan 400. Ini ya 600 dikurang 200 dikali jadi 400. Jadi $20 dikali 400. Lebih besar daripada area biru yang hilang. Area biru yang hilang ini ya. Karena penurunan harga dari 30 menjadi $20 atau ini sebesar $2.000 saja. Jadi yang berkurang ini yang $2.000. Jadi keuntungan bersih itu sebesar 6.000. Ini menunjukkan peningkatan total pendapatan dari $6.000 menjadi $12.000. Ketika James menurunkan harga dari $30 menjadi $20. Hal ini penting ketika total pendapatan menurun akibat turunnya kenaikan harga, permintaan bisa bersifat elastis. Nah, selanjutnya permintaan inelastis. Ya, atau ED lebih kecil dari 1. Permintaan inelastis ini adalah keadaan di mana persentase perubahan kuantitas yang diminta lebih kecil dibandingkan persentase perubahan harga. Permintaan bersifat inelastis jika koefisien elastisnya kurang dari 1. ED lebih kecil dari 1. Misalkan, permintaan keanggotaan James digambarkan pada bagian ini. Bagian B ya. Di mana penurunan harga dari $30 menjadi $20 itu menyebabkan kuantitas yang diminta meningkat hanya sebesar 40 saja. Jadi sama ini dari 200 menjadi 40 saja. Ya, 40 anggota baru. Jadi dari 200 menjadi 240. Di sini titik ini, titik D. Dengan menggunakan rumus titik tengah, penurunan harga sebesar 40% itu menyebabkan peningkatan kuantitas yang diminta hanya sebesar 18,2%. Artinya, elastisitas permintaan ED-nya itu sama dengan 0,45. Nah, 0,45 itu adalah lebih kecil dari 1. Ya. Jadi penurunan harganya ini menurunkan harga dari $30 menjadi $20 tidak sepenuhnya dikompensasi oleh peningkatan kuantitas. Dan ini menyebabkan pendapatan total jadi turun ya dari 6.000 menjadi 4. Lalu menyebabkan menyebabkan penurunan. Jadi penurunan harga ini tidak sepenuhnya dikompensasi oleh peningkatan kuantitas. Ya, artinya
Dia ngapain nurunin dolar dari 30 dolar menjadi 20 dolar? Justru sebenarnya permintaan itu inelastis karena lebih kecil dari 1. Jadi penurunan harga itu justru tidak dikompensasi adanya peningkatan kuantitas dan ini justru menyebabkan pendapatan totalnya turun dari 6.000 menjadi 4.800. Ya, jadi di sini karena ada kekurangannya di sini, yang ini aja dapatnya hanya 4.800. Pada gambar persegi yang diarsis, pada gambar ini ketika total pendapatan menurun akibat penurunan harga, kita bisa melihat bahwa permintaannya bersifat inelastis. Kenapa yang kecoret ya? Ada yang salah ya? Selanjutnya adalah unitary elastis demand, di mana ED-nya sama dengan 1. Jadi permintaan elastis kesatuan ditandai dengan ED-nya sama dengan 1. Jadi ketika permintaan tidak elastis atau inelastis, nah bagian ini dari gambar menunjukkan kurva permintaan di mana pada kisaran harga 30 dolar dan 20 dolar, persentase perubahan kuantitas yang diminta sama persis dengan persentase perubahan harga. Artinya permintaan bersifat elastis kesatuan atau ED sama dengan 1. Nah, pada kisaran harga tersebut, ini menghadapi kurva permintaan jika pusat kebugaran menurunkan harga dari 30 dolar menjadi 20 dolar, maka kuantitas yang diminta meningkat dari 400 menjadi 600. Nah, dengan menggunakan rumus titik tengah, persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan kuantitas yang diminta dan pendapatan totalnya tetap tidak berubah pada 12.000 dolar. Dengan permintaan elastis kesatuan, maka pendapatan total tidak berubah seiring perubahan harga. Tentu dengan penurunan harga ini yang ya apakah misalnya James ini akan memilih menurunkan harga gitu ya. Bisa saja memang pendapatannya totalnya sama ya, tetapi di sini kemungkinan ada pelanggan-pelanggan baru gitu dengan turunnya harga tersebut. Lalu permintaan elastis sempurna atau ED sama dengan tidak terhingga. Jadi dua kasus ekstrim ditunjukkan pada gambar. Misalnya ini nih kasus ekstrim namanya. Jadi misalkan untuk argumen bahwa kurva permintaan keanggotaan gym adalah horizontal seperti ditunjukkan. Nah, ini dengan harga 20 dolar pembeli bersedia membeli keanggotaan sebanyak yang ditawarkan untuk dijual. Jadi dengan ini apapun 20 dolar tetap dengan. Jadi pembeli bersedia membeli keanggotaan sebanyak yang ditawarkan. Pada harga yang sedikit lebih tinggi, pembeli tidak membeli apapun. Jadi kalau naikin 20,000 gitu ya, pembeli tidak membeli apapun. Jadi 20,01 jumlah yang diminta akan berkurang menjadi 0. Nah, jika ya ED itu sama dengan tidak terhingga dan permintaan dikatakan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna adalah suatu kondisi di mana persentase perubahan harga yang sangat kecil menyebabkan persentase perubahan kuantitas yang diminta sangat besar dan koefisien elastisnya sangat besar. Jadi mungkin saja ya tidak ada barang atau jasa yang permintaan elastis sempurna. Barang seperti itu perlu mempunyai pengganti yang benar-benar sempurna. Misalnya permintaan mata uang suatu negara yang dihadapi di penjual pasar falas. Dengan asumsi tidak ada biaya arbitrase, harga yang sedikit lebih tinggi dibebankan oleh penjual. Itu akan mengurangi permintaannya menjadi 0. Mengapa? Harus membeli dari penjual ini ketika saya dapat membeli dengan harga lebih rendah daripada penjual lainnya. Jadi permintaan mata uang suatu negara yang dihadapi penjual ini adalah elastis sempurna. Lalu permintaan inelastis sempurna, di mana ditandai dengan ED-nya sama dengan 0. Jadi ada ED sama dengan 0 ya. Bagian B dari gambar menunjukkan bahwa kasus ekstrim lainnya.
di mana kurva permintaan untuk keanggotaan GIMS adalah vertikal. Ya, jadi tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya harga, kuantitas yang diminta tidak berubah. Jadi hanya pada 20.000 anggota. Jika ya saja ya, jadi mau berapapun ya, hanya 20.000 anggota, nggak berubah ya. Maka permintaan itu disebut dengan inelastis sempurna. Lalu permintaan inelastis sempurna itu adalah suatu keadaan di mana jumlah barang yang diminta tidak berubah seiring dengan perubahan harga. Dalam kehidupan nyata, mungkin saja tidak ada produk atau jasa yang memiliki permintaan inelastis sempurna. Namun permintaan akan obat berbiaya rendah dan dapat menyelamatkan nyawa tanpa tersedia penggantinya kemungkinan besar memiliki permintaan yang hampir tidak elastis sempurna. Artinya, apapun yang terjadi, obat itu tetap laku dengan harga apapun. Nah, gambar ini merangkum tentang jenis elastis harga permintaan. Jadi, kurva permintaan yang elastis cenderung datar. Nih. Sedangkan kurva permintaan yang tidak elastis cenderung curam. Kemudian, pada bagian C ini adalah kesatuan. Menggambarkan elastisitas kesatuan. Kita menunjukkan bahwa secara matematis bahwa elastisitas harga permintaan selalu satu ya di setiap kurva permintaan. Pada bagian selanjutnya adalah kurva permintaan linear ketika kita akan menunjukkan bahwa koefisien elastisitas harga berubah sepanjang kurva permintaan. Intinya bahwa elastisitas harga permintaan adalah ukuran respons kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga. Permintaan elastis di mana perubahan kuantitas yang diminta lebih dari 1% sebagai respons terhadap perubahan harga sebesar 1%. Sedangkan permintaan inelastis adalah perubahan kuantitas yang diminta kurang dari 1% sebagai respon terhadap perubahan harga sebesar 1%. Sedangkan permintaan elastis kesatuan adalah perubahan kuantitas yang diminta sebesar 1% sebagai respons terhadap perubahan harga sebesar 1%. Permintaan elastis sempurna adalah penurunan kuantitas yang diminta hingga 0, bahkan untuk kenaikan harga sekecil apapun. Lalu permintaan inelastis sempurna itu adalah tidak adanya perubahan kuantitas yang diminta sebagai respon terhadap perubahan harga. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa permintaan elastis dengan kurva permintaan yang datar, ini permintaan curam. Nah, kita lihat bahwa pada kurva ini permintaan linear pada bagian A, ini linear aja lurus, dan kurva pendapatan total yang sesuai pada bagian B. Pendapatan total yang sesuai ya. Nah, misalnya dari $40 turun ke $35, lalu turun ke $30, lalu turun ke $25, ya, dan seterusnya. Pada gambar ini menunjukkan variasi total pendapatan dan koefisien elastisitas pada harga tiket yang berbeda di bagian atas kurva permintaan. Jadi elastisitas harga permintaan itu lebih besar dari 1 dan pendapatan total meningkat jika harga diturunkan. Misalnya pada kisaran harga ini $35. $35 hingga $30 dia itu bersifat elastis 4,33. Dan itu permintaan ini adalah elastis karena ED-nya lebih besar dari 1. Jadi ini di sini ED
Ternyata kuotanya boros juga. Siapa? Jadi ED-nya di sini lebih besar dari 1. Jadi pada harga tiket berbeda. Kemudian kita lihat ketika harga diturunkan, kalau kita turunkan lagi dari $35 menjadi $30, maka total pendapatan meningkat dari 175 menjadi 300. Ya, jadi ini dari 35 menjadi ini ya 300. Ketika kita bergerak di bawah sepanjang segmen kurva permintaan, elastisitas harga permintaan menurun. Jadi misalnya pada $20. Ya, pada $20 ini, maka terdapat elastisitas harga adalah elastis kesatuan. Ya, kesatuan, di mana ED-nya sama dengan 1. Dan pendapatan total dimaksimalkan pada 400. Lalu kemudian ketika kita bergerak ke bawah pada segmen di bawah kurva permintaan, elastisitas harga permintaan turun di bawah nilai 1. Jadi ED-nya lebih kecil dari 1. Jadi pada kisaran harga tadi $15 ini, harga hingga $10 ya, sampai di sini $10. Elastisitas harga permintaannya adalah 0,45. Ketika harga diturunkan dari $15 lagi menjadi $10, total pendapatannya turun dari 375 menjadi 300. Nah, bawah kurva permintaan pada bagian A ini ya menampilkan permintaan elastis, terus elastis uniter, inelastis pada titik-titik yang berbeda. Intinya bahwa setiap kurva permintaan garis lurus menampakkan ketiga jenis elastisitas harga permintaan. Dan kita bergerak ke bawah, pertama terdapat rentang elastis. Kedua, titik elastis kesatuan. Dan ketiga adalah rentang yang tidak elastis. Mengapa? Elastisitas harga permintaan itu adalah rasio persentase perubahan. Nah, di ujung dari kurva ini, kurva permintaan jumlah yang diminta lebih sedikit dan harga lebih tinggi. Jadi perubahan 1 unit kuantitas yang diminta itu merupakan persentase perubahan yang besar. Di sisi lain, perubahan harga $1 itu adalah persentase perubahan yang relatif kecil. Nah, oleh karena itu elastisitasnya lebih dari 1. Lalu di ujung bawah kurva situasinya menjadi terbalik. Perubahan kuantitas yang diminta sebesar 1 unit merupakan persentase perubahan yang kecil. Perubahan harga $1 adalah persentase perubahan yang relatif lebih besar. Nah, oleh karena itu elastisitasnya lebih kecil dari 1. Ini kita lihat ya, jadi 35, kuantitinya 5, 30, 10. Nah, total revenue-nya ini kan dikali ini 40 kali. Terus lalu 35 kali 5, 175. Ya, ini elastis, kemudian elastis. Di sini 400, di sini sudah 1. Ya, lalu turun 0,78. Ya, jadi ketika harganya turun, ini bukan malah memberikan keuntungan. Total revenue-nya menjadi sampai menjadi 0. Karena dia udah di bawah, sudah inelastis. Ya, berada di bawah 1. Total keuntungannya yang maksimal berada di mana? Total revenue-nya, boleh dicat ya. Total revenue-nya berada di maksimal di total berapa? Di elastisitas yang apa? Total revenue tertinggi berada pada elastisitas yang mana? Elastisitas permintaan yang mana?
Oke, sembari nunggu chatnya ya, kita lihat lagi. Selanjutnya adalah intinya bahwa kurva permintaan garis lurus, elastisitas harga permintaan itu berbeda-beda di setiap titik sepanjang kurva dan bergerak di bawah sepanjang kurva. Yang pertama adalah rentang elastis, kedua titik elastis kesatuan, dan ketiga adalah rentang yang tidak elastis. Jadi para ekonom itu memperkirakan elastisitas harga permintaan berbagai barang dan jasa. Ini gambarnya ini menjadikan beberapa perkiraan. Jadi koefisien elastis sangat bervariasi, misalnya permintaan mobil, barang pecah belah yang bersifat elastis. Di sisi lain permintaan akan perhiasan dan jam tangan, serta tiket teater dan opera bersifat inelastis. Permintaan ban bersifat elastis kesatuan. Apa yang membuat elastisitas harga permintaan terhadap produk-produk tersebut berbeda? Nah, faktor-faktor ini berikut menyebabkan perbedaan-perbedaan tersebut. Yang pertama adalah ketersediaan pengganti. Jadi, faktor penentu elastisitas harga permintaan yang paling penting adalah ketersediaan barang substitusi. Permintaan lebih elastis untuk barang atau jasa dengan barang substitusi yang dekat. Jika harga makanan di restoran Thailand naik, maka konsumen bisa beralih ke restoran Cina, Malaysia, India, Italia, atau Lebanon. Lalu ada banyak makanan pengganti yang baik untuk makanan restoran Thailand, sehingga jumlah permintaan makanan Thailand itu cenderung sangat responsif terhadap perubahan harga. Lalu inelastis terhadap harga, contoh susu. Karena konsumen dewasa menganggap susu itu hanya mempunyai sedikit pengganti. Dan karena susu merupakan komponen penting dalam makanan anak-anak, maka permintaan terhadap susu tidak elastis. Jadi elastisitas harga juga bergantung pada seberapa luas atau sempitnya kita mendefinisikan beberapa barang atau jasa yang ingin kita hitung elastisitasnya. Misalnya, elastisitas harga permintaan mobil Hyundai itu lebih besar dibandingkan dengan elastisitas harga mobil pada umumnya. Hyundai itu bersaing dengan mobil-mobil yang dijual oleh Ford, Toyota, Mitsubishi, dan produsen mobil lainnya. Jadi semua merek lainnya tersebut merupakan pengganti mobil Hyundai. Namun jika kita menggabungkan semua merek, kita menghilangkan merek mobil tertentu sebagai pesaing. Intinya bahwa terdapat lebih banyak pengganti untuk merek tertentu dibandingkan semua mobil, yang menjelaskan mengapa permintaan terhadap Hyundai itu lebih elastis dibandingkan permintaan terhadap mobil secara umum. Nah, kalau di Australia, permintaan terhadap mobil itu kurang elastis dibandingkan negara-negara lain karena hanya terdapat sedikit pengganti mobil di Australia karena transportasi umum tidak senyaman di negara-negara maju lainnya. Lalu ketersediaan barang substitusi ini merupakan penentu penting elastisitas permintaan. Lebih elastis terhadap harga ketika konsumen itu memiliki alternatif yang terbatas. Ya, jadi permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Jadi elastisitas terhadap harga itu ketika konsumen itu memiliki alternatif yang banyak. Permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Jadi kalau makin banyak alternatif barang dan jasanya, maka dia akan lebih elastis. Tapi kalau nggak ada nih ketersediaan barang dan jasanya, ya lebih memiliki alternatif yang tersedia terbatas, maka lebih inelastis. Selanjutnya adalah bagian anggaran yang dibelanjakan untuk produk. Pertimbangkan barang sederhana, misalnya garam. Saat harga garam berubah, maka konsumen kurang memperhatikan. Mengapa mereka harus memperhatikan? Toh harga garam itu bisa berlipat ganda dan pembelian ini masih merupakan persentase kecil dari anggaran seseorang. Namun, jika harga tiket pesawat internasional, harga mesin cuci, atau harga rumah naik 2 kali lipat, masyarakat itu akan berusaha menghemat pengeluaran mereka untuk barang dan jasa tersebut
sebab barang dan jasa tersebut menyumbang sebagian besar anggarannya, sehingga mereka harus berusaha menghemat. Jadi barang atau jasa yang sangat sederhana tentu memiliki budget yang sederhana, sedangkan barang atau jasa eksklusif itu menyumbang sebagian besar anggaran masyarakat atau pendapatan masyarakat. Lalu penyesuaikan terhadap perubahan harga seiring waktu. Nah, jangka waktu penyesuaian juga mempengaruhi elastisitas. Nah, ini contohnya di 57. Jadi memisahkan koefisien elastisitas dalam kategori jangka panjang lalu jangka pendek. Seiring berjalannya waktu, pembeli itu dapat merespon sepenuhnya perubahan harga suatu produk dengan mencari lebih banyak produk pengganti atau mengubah gaya hidup. Misalnya permintaan bensin, dalam jangka pendek masyarakat akan kesulitan mengurangi jumlah pembelian. Ketika harga naik tajam, mereka terbiasa bolak-balik bekerja sendirian dalam mobilnya. Respon jangka pendeknya yang umum dilakukan adalah dengan mengurangi perjalanan yang tidak perlu dan berkendara dengan cara yang hemat bahan bakar. Jika harga tinggi terus berlanjut, maka pembeli mobil itu akan mencari cara lain untuk menguranginya. Mereka bisa pindah kerja, tempat kerja, membeli mobil kecil dengan bahan bakar lebih irit, menyewa mobil dan menggunakan angkutan umum. Dan ini menjelaskan mengapa koefisien elastisitas jangka pendek untuk bensin adalah inelastis sebesar 0,2, lalu dibandingkan koefisien jangka panjangnya itu 0,7. Jadi di sini sangat drastis ya perbedaannya 0,2 dan 0,3. Intinya bahwa para faktor penentu elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan ditentukan oleh satu, ketersediaan barang substitusi. Yang kedua, proporsi anggaran yang dikeluarkan untuk produk tersebut. Dan yang ketiga, lamanya waktu yang diperbolehkan untuk penyesuaian. Selanjutnya kita melihat perubahan pendapatan dan perubahan harga barang-barang terkait. Lalu elastisitas harga permintaan ini menguji sensitivitas konsumsi suatu barang terhadap perubahan harga barang tersebut, dan konsumsi dipengaruhi oleh faktor lain seperti pendapatan dan harga barang-barang lain. Lalu elastisitas pendapatan dari permintaan. Jadi peningkatan pendapatan itu dapat meningkatkan permintaan terhadap barang normal dan menurunkan permintaan terhadap barang inferior, di mana faktor-faktor lain dianggap tetap atau ceteris paribus. Untuk mengukur dengan tepat bagaimana konsumsi merespon perubahan pendapatan, biasanya para ekonom menghitung elastisitas pendapatan dari permintaan. Nah, elastisitas pendapatan dari permintaan adalah persentase perubahan jumlah permintaan suatu barang atau jasa dengan persentase perubahan pendapatan yang menyebabkan perubahan jumlah permintaan tersebut. Di mana rumus elastisitas pendapatan dari permintaan dirumuskan dengan EY adalah elastisitas pendapatan dari permintaan, di mana karena elastisitas harga permintaan itu selalu negatif, maka untuk nilainya negatifnya diabaikan dari koefisien elastisitas. Namun dalam menghitung elastisitas pendapatan terhadap permintaan, justru tandanya menjadi penting. Ya, kalau tadi elastisitas permintaan tadi itu tandanya diabaikan, negatif atau positif. Tapi kalau elastisitas pendapatan dari permintaan, tanda ini menjadi penting. Ya. Jadi tandanya penting untuk apa? Untuk melihat ya, apakah dia barang normal atau barang inferior. Untuk barang normal, permintaan dan pendapatan bergerak dalam arah yang sama. Jadi elastisitas pendapatan dari permintaan ini adalah positif atau E-nya lebih besar dari 0.
Untuk barang inferior, hal sebaliknya berlaku. Ya, dan elastisitas pendapatan dari permintaan itu adalah negatif atau EY lebih kecil dari 0. Strategi bisnis. Nah, strategi bisnis jangka pendek atau jangka menengah. Mengapa koefisien elastisitas pendapatan itu penting? Nah, kalau kita lihat contoh keanggotaan James, manajer James tertarik untuk mengetahui dampak resesi yang disebabkan oleh pandemi terhadap penjualan keanggotaan. Survei Deloitte Access Economic menunjukkan bahwa aktivitas kebugaran dan olahraga itu berhubungan positif dengan pendapatan rumah tangga seperti yang diharapkan. Maka olahraga James itu adalah hal yang normal. Jadi selama krisis ketika pendapatan konsumen turun, permintaan keanggotaan James pun turun. Tapi seberapa banyak? Nah, jawabannya itu sangat penting bagi para manajer gym dalam menentukan strategi bisnis. Jangka pendek, menengah. Haruskah mereka mengurangi staf? Berapa banyak? Lalu survei disebutkan di atas tidak menyelidiki masalah elastisitas pendapatan untuk keanggotaan gym. Jadi pembahasan dasarkan pada angka hipotesis. Jadi pertimbangkan tanggapan anggota gym yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan rendah. Jadi manajer gym beralasan bahwa keanggotaan gym untuk kelompok pendapatan ini cukup sensitif terhadap pendapatan. Sebagai ilustrasinya misalnya, krisis ekonomi itu menyebabkan penurunan pendapatan keluarga sebesar 10% dan mengakibatkan penurunan kuantitas keanggotaan yang terjual sebesar 20%. Elastisitas pendapatan dari permintaan keanggotaan James adalah 2. Karena EY lebih besar dari 1, maka permintaan keanggotaan James ini adalah elastis pendapatan. Lalu, mengapa manajer pusat kebugaran percaya bahwa permintaan keanggotaan kelompok berpendapatan rendah sensitif terhadap perubahan pendapatan? Jadi, dapat dikatakan bagi banyak rumah tangga berpendapatan rendah, fitness, terorganisir, dan latihan gym itu adalah barang mewah. Jadi ketika pendapatan mereka turun, maka pertama-tama mereka akan mengurangi pengeluaran untuk barang-barang mewah dan bukan kebutuhan pokok. Namun jika bertanya kepada beberapa orang yang fanatik kebugaran, mereka mungkin tidak setuju. Mereka menganggap olahraga di gym itu adalah suatu kebutuhan dan permintaannya tidak sensitif terhadap perubahan pendapatan. Jadi bagi kelompok konsumen, permintaan keanggotaan gym itu bersifat inelastis terhadap pendapatan. Dan positif, tetapi kurang dari 1. Jadi kalau berpendapatan rendah, dia mungkin melihat gym itu adalah barang mewah. Kemudian dia sensitif terhadap perubahan pendapatan. Jadi akan mengurangi ya ketika terjadi perubahan pendapatan. Lalu kalau yang fanatik tentu menganggap gym itu sebagai kebutuhan dan lalu inelastis terhadap pendapatan. Dan positif tapi kurang dari 1. Lalu barang-barang inferior, kentang di negara-negara barat, dan beras di Asia ini merupakan contoh barang inferior dengan elastisitas pendapatan negatif. Jadi terdapat banyak bukti empiris bahwa di Asia ketika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi dan rumah tangga memperoleh lebih banyak pendapatan, konsumsi beras mereka justru menurun. Ya. Misalnya sejak Perang Dunia Kedua, Jepang itu menikmati pertumbuhan pendapatan yang kuat dan konsumsi beras per kapita mereka menurun. Kemudian para peneliti menemukan bahwa konsumsi beras di Jepang ini memiliki elastisitas pendapatan sebesar min 0,091 pada tahun 1964 dan min 0,708 pada tahun 84. Jadi elastisitas pendapatan negatif menunjukkan bahwa beras di Jepang merupakan barang inferior. Jadi perlu diketahui juga bahwa nilai numerik elastisitas pendapatan beras pada periode mengalami peningkatan. Artinya adalah ketika pendapatan rumah tangga Jepang meningkat sebesar 1%,
konsumsi beras mereka turun sebesar 0,091% pada tahun 64. Dan penurunan konsumsi beras ini meningkat menjadi 0,708% pada tahun 80-an. Dengan kata lain, permintaan beras menjadi lebih sensitif terhadap pendapatan seiring dengan meningkatnya pendapatan. Contoh lain misalnya penelitian di Nigeria tentang elastisitas pendapatan terhadap permintaan minuman, baik beralkohol maupun nol alkohol. Elastisitas pendapatan pada kuintil pendapatan terendah di negara tersebut adalah plus 0,92, sedangkan pada kuintil pendapatan tertinggi plus 2,1. Baik bagi kelompok berpendapatan tertinggi maupun terendah, minuman adalah barang normal. Namun tingkat responnya jauh lebih besar bagi kelompok berpendapatan tinggi. Intinya bahwa elastisitas pendapatan untuk suatu barang atau jasa tertentu kemungkinan besar akan berbeda untuk kelompok yang berbeda tergantung pada tingkat pendapatan yang mereka peroleh. Contoh keanggotaan James dan beras tadi. Lalu elastisitas pendapatan itu berbeda dengan permintaan minuman dingin yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang elastisitas pendapatan akan sangat berguna bagi produsen minuman yang bertanya-tanya apakah ini akan dipengaruhi oleh perubahan rezim pajak yang mengubah pendapatan yang dapat dibelanjakan dari berbagai produsen minuman. Lalu apa hubungannya secara praktek ya dari elastisitas pendapatan terhadap permintaan? Contohnya adalah mengenai relevansi praktis ini ditemukan dalam pengujian dampak referensial resesi terhadap profitabilitas bisnis. Jadi ketika terjadi kemerosotan perekonomian, seringkali dikatakan bahwa satu-satunya perusahaan yang lolos dari dampaknya adalah perusahaan penerima dan likuidator yang membantu membubarkan perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Meskipun penjual mobil mewah dan perusahaan mahal mungkin merasakan dampaknya, banyak bisnis yang menjual barang-barang berkualitas rendah seperti makanan saji atau bahan makanan bermerek generik yang mengalami peningkatan permintaan seiring dengan menurunnya pendapatan. Namun ini cenderung sejahtera selama resesi. Dalam artikel tahun 2007 misalnya, jurnalis Casey Low itu mengutip laporan Merrill Lynch yang menyatakan bahwa karena masa-masa sulit mendorong makan di rumah, supermarket besar mendapat manfaat dari kondisi ekonomi sulit. Jadi selama resesi yang disebabkan oleh pandemi pada tahun 2020 ini, penjualan supermarket di Australia terlihat terus meningkat. Dan harga saham jaringan toko grosir besar melawan tren penurunan harga saham. Jadi justru meningkat nih. Lalu permintaan seiring dengan penurunan pendapatan. Tadi kalau makanan saji atau bahan makanan bermerek generik. Kemudian pandemi di mana kita lihat supermarket besar mendapatkan manfaat dari kondisi ekonomi yang sulit. Lalu yang selanjutnya adalah elastisitas silang permintaan. Lalu barang-barang itu saling berkaitan. Perubahan harga suatu barang, misalnya katakanlah Y, dapat menyebabkan konsumsi barang lain. Atau katakanlah X. Jadi berubah. Lihat harga-harga barang terkait. Gambar ini melihat barang terkait. Jadi kenaikan harga bensin itu menyebabkan jumlah pembelian kendaraan bermotor dengan konsumsi bahan bakar tinggi menjadi menurun. Jadi responsivitas kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga barang lain itu diperkirakan dengan elastisitas silang permintaan atau elastisitas silang permintaan atau dikenal dengan EC. Di mana ini adalah rasio perubahan jumlah permintaan dibagi dengan presentasi perubahan harga barang terkait. Semakin besar koefisien positifnya, semakin besar pula substitusi antara kedua barang tersebut.
Jadi seperti elastisitas pendapatan, tanda elastisitas silang permintaan. Ini penting juga karena menunjukkan apakah suatu barang dan jasa merupakan barang substitusi atau komplement. Ya. Jika dua barang merupakan barang substitusi, maka EC positif karena variabel pembilang dan penyebutnya berubah arah yang sama. Jadi misalnya Coke dan Pepsi itu harga Coke dinaikkan sebesar 10%. Maka konsumen itu respon dengan membeli lebih sedikit Coke dan lebih banyak Pepsi. Jika kemudian konsumsi Pepsi meningkat sebesar 5%, maka elastisitas silang permintaan Pepsi adalah plus 0,5 atau 5% dibagi 10%. Coke dan Pepsi ini adalah pengganti barang. Jadi anggap ada kenaikan harga cat kuku sebesar 50% dan jumlah permintaan penghapus cat kuku menurun sebesar 10%. Jadi elastisitas silang permintaan itu menghapus cat kuku terhadap harga cat kuku adalah min 0,2 atau min 10% dibagi 50%. Sejak EC-nya lebih kecil dari 0, kedua barang tersebut saling melengkapi. Ketika kita mengutip angka elastisitas silang, kita harus menyertakan tandanya baik positif atau negatif untuk memastikan bahwa tidak ada kerugian apakah kita berurusan dengan barang substitusi atau justru barang komplement. Jadi pada barang komplementer, variabel pembilang dan penyebutnya berubah arah berlawanan. Semakin besar nilai numerik koefisien negatifnya, maka ini tentu semakin kuat hubungan komplementer antara kedua barang tersebut. Gambar ini menunjukkan bahwa harga sendiri dan elastisitas silang harga untuk berbagai produk. Jadi, kita memperkirakan bagian dari studi tentang cara memperoleh pola makan masyarakat berpenghasilan rendah di Amerika. Oleh karena itu, kebijakan tersebut lebih relevan bagi kelompok berpendapatan rendah dibandingkan bagi seluruh warga Amerika. 3 dari barang bersifat inelastis terhadap permintaan, sedangkan 1 barang lainnya bersifat elastis. Terkait dengan elastisitas silang, terlihat bahwa ada produk yang bersifat komplementer terhadap sayuran dan ada pula yang bersifat substitusi. Mengidentifikasi produk yang merupakan pengganti dan mana yang merupakan pelengkap, produk mana yang memiliki komplementaritas paling kuat dengan sayur-sayuran, dan mana yang merupakan pengganti sayur-sayuran yang terbaik. Ya. Intinya bahwa elastisitas pendapatan dari permintaan adalah ukuran respon kuantitas yang diminta terhadap perubahan pendapatan. Elastisitas silang permintaan adalah ukuran respon kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga atau barang dan jasa. Selanjutnya adalah elastisitas harga penawaran. Tadi ada permintaan. Permintaan itu banyak, ya. Lalu sekarang penawaran. Jadi elastisitas ini secara luas adalah suatu konsep menunjukkan respon suatu variabel terhadap perubahan beberapa variabel lainnya. Jadi elastisitas harga penawaran ini adalah perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dan persentase perubahan harga. Di mana ES itu adalah elastisitas harga penawaran karena harga dan jumlah penawaran berubah dalam arah yang sama, maka koefisien elastisitas selalu positif. Jadi para ekonom menggunakan terminologi yang sesuai dengan elastisitas permintaan untuk menggambarkan berbagai jenis elastisitas harga penawaran. Jadi penawaran bersifat elastis jika ES lebih besar dari 1. Elastis satuan jika S sama dengan 1.
Inelastis jika ES lebih kecil dari 1, lalu elastis sempurna jika ES sama dengan tanda sempurna. Tidak terhingga ya. Dan inelastis sempurna jika ES sama dengan 0. Ya. Jadi intinya bahwa walaupun tidak ada barang atau jasa yang penawarannya inelastis sempurna, ada beberapa barang yang penawarannya mendekati inelastis sempurna. Contohnya tanah. Ini dianggap memiliki persediaan tidak elastis sempurna karena tidak ada lagi yang dapat dibuat. Meskipun demikian terdapat sedikit elastisitas karena lahan mungkin dan terkadang direklamasi dari laut atau lahan basah. Bayangkan penciptaan dan atau reklamasi pulau-pulau. Di Laut Cina, Tiongkok, di Jakarta juga ada reklamasi yang menyebabkan banyak perselisihan mengenai kepemilikan. Dan kadang-kadang lukisan karya seniman terkenal yang telah meninggal dikatakan berada dalam persediaan inelastis sempurna. Jika jumlah total karya seniman tersebut diketahui dan semua karyanya telah ditemukan, meskipun begitu ya tetap berhati-hati pemalsuan. Jadi penawaran elastisitas sempurna ini menyeratkan bahwa sejumlah besar produk dapat diproduksi dengan biaya per unit produksi yang sama dengan teknologi modern, yang berarti bahwa rekaman sebuah karya musik misalnya dapat diproduksi tanpa batas waktu dengan biaya yang sangat kecil untuk setiap salinan tambahan. Juga dapat dikatakan bahwa terdapat pasokan elastis sempurna dari rekaman tersebut. Hal yang sama juga berlaku pada buku-buku digital yang dapat diproduksi secara elektronik dalam jumlah yang semakin banyak tanpa biaya tambahan persalinannya. Pasokan akan menjadi inelastis. Jadi ketika biaya meningkat pesat seiring dengan peningkatan output. Misalnya penyediaan pertunjukan oleh seorang penyanyi opera terkenal mungkin sangat tidak elastis karena sangat mahal, bahkan tidak mungkin untuk mendapatkan pertunjukan tambahan darinya. Kurva penawaran cenderung inelastis dan kurva penawarannya curam. Sebaliknya, pasokan pada umumnya akan bersifat elastis jika biaya naik hanya sedikit ketika output meningkat. Contoh yang baiknya adalah hasil pertanian, misalnya gandum, yang pasokannya terkadang dapat dengan mudah ditingkatkan oleh petani dengan menggantinya dengan tanaman lain dengan relatif murah. Jadi, dengan relatif mudah. Jadi, pasokan tanaman tersebut cenderung elastis dan kurva penawarannya datar. Ini menunjukkan ya konsep rangkuman elastisitas pendapatan dan elastisitas silang permintaan dan elastisitas harga penawaran. Intinya bahwa elastisitas harga penawaran adalah ukuran seberapa responsif kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Y-nya lebih besar dari 0 itu normal, barang normal. Y-nya lebih kecil dari 0 inferior. Kemudian EC-nya lebih kecil dari 0 komplementer, terus EC-nya lebih besar dari 0 substitusi. Kemudian ES-nya lebih besar dari 1 itu elastis. ES-nya lebih kecil dari 1 inelastis. S-nya tidak terhingga perfect elastis sempurna. Kemudian ES-nya sama dengan 0 adalah inelastis tidak sempurna. Lalu elastisitas dampak pajak bergantung pada elastisitas harga permintaan dan penawaran. Jadi elastisitas harga permintaan dan dampak perpajakan. Pajak yang dikenakan atas bahan bakar, produk, tembakau, dan alkohol ini merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah di sebagian besar negara. Dan ini dikenal sebagai pajak cukai. Pajak ini biasa dikenakan dengan tarif yang jauh lebih tinggi dibandingkan pajak konsumsi berbasis luas. Lalu siapa yang membayar pajak cukai?
salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan mengatakan bahwa jika pemerintah menempatkan cukai bahan bakar pada bensin, maka perusahaan bensin itu akan membayar pajaknya karena mereka memungut pajak ketika mereka menjual bensin dan mengirimkan hasilnya kepada pemerintah. Tapi ya, ini bukanlah keseluruhan cerita. Ya, bahkan ketika pajak itu dipungut dari penjual, pembeli itu tidak luput dari beban pajak. Jadi yang disebut dengan insiden pajak, yaitu bagian pajak yang akhirnya dibayar oleh konsumen dan penjual. Jadi pada bagian ini kita hanya dapat mempertimbangkan elastisitas harga permintaan. Jadi ada dua skenario untuk memahami bagaimana elastisitas permintaan menentukan dampak, ya, menentukan dampak pajak. Jadi kalau kita lihat ini kurvanya di mana tidak ada pajak atas bahan bakar, lalu kemudian pemerintah menerapkan cukai 0,5 per liter, 0,5 dolar per liter. Jadi sebelum, kemudian after pajak. Jadi ini before-nya, lalu ini after-nya. Jadi ini skenario A, di mana permintaan biasanya miring ke bawah, ke kanan. Ini sebelum pajak harga keseimbangan adalah 1 dolar. Sebelum pajaknya harga keseimbangannya harganya 1 dolar. Di sini ya. Lalu sebelum pajak harga keseimbangan 1 dolar per liter dan kuantitas keseimbangan adalah 30 juta. Oh ya, di sini jadi harga keseimbangannya di sini nih. Ya 30 juta. Titik S1. Dampak dari pajak menggeser kurva penawaran ke atas, ya. Jadi dia kurva penawaran menjadi bergeser ke atas, titiknya menjadi 1,25, ya. Di mana bergerak dari S1 ke S2. Ini dari ini S1 ke S2, ini kurvanya ke sini. Jarak vertikal antara dua kurva penawaran tadi S1 dan S2 memiliki pajak sebesar 0,5. Pajaknya 0,5, jadi dari 1 dolar berubah menjadi 1,25 pajak. Lalu kemudian biaya produksi setiap liter bensin meningkat sebesar 0,5. Dampaknya sama persis dengan kenaikan harga minyak mentah dan sumber daya apapun yang digunakan oleh memproduksi. Jadi ketika naik ini, tadinya titik keseimbangannya di sini, ya lalu karena 1 dolar justru turun konsumsinya menjadi 25. Kuantitinya menjadi 25. Titik equilibriumnya di sini. Lalu penjual ingin konsumen itu menanggung seluruh jumlah pajak. Jika konsumen bersedia membayar 1,5 per liter, kalau konsumen 1,5 di sini ya, untuk 30 juta yang mereka beli sebelum pajak, namun pada harga yang lebih tinggi sebesar 1,5, kuantitas yang diminta berkurang menjadi 20. Jadi ketika di sini, ketika 1,5 di sini, maka hanya 20 aja yang dapat dibeli. Ya. Lebih kecil dari kuantitas yang ditawarkan sebesar 30 juta. Ya. Dari 30 lalu berubah ke sini 20. Nah, oleh karena itu 1,5 ini bukan harga keseimbangan pasar. Pergeseran kurva penawaran ke atas sebesar pajak bahan bakar membentuk keseimbangan pasar baru di E2. Dan harga keseimbangan adalah 1,25 per liter. Dan kuantitas keseimbangannya adalah 25 juta liter per hari yang akan diperjualkan. Berjualbelikan. Jadi pada E2 ini, pada E2 seluruh area diarsir itu mewakili penerimaan pajak permintaan yang mengumpulkan 12,5 juta dolar per hari. Jadi ini adalah 0,25 ini yang pajak ini ya. Setara dengan 0,5 per liter dikalikan dengan 25 juta yang terjual setiap harinya karena konsumen sekarang membayar 1,25, yaitu 0,25 lebih mahal dibandingkan sebelum pajak. Jadi menanggung 0,25 atau setengah dari pajak
Sekarang penjual itu atau akan mengirimkan 0,5 ke kantor pajak dan menyimpan 0,75 dibandingkan dengan $1 per liter yang mereka simpan sebelum pajak. Nah, oleh karena itu penjual itu menanggung 0,25 sisa separuh pajak. Nah, dalam contoh numerik ini, pajak bahan bakar ditanggung secara seimbang oleh pembeli dan penjual. Secara umum, ini tentu tidak terjadi. Jadi mana ceteris paribus yang faktor-faktor lain dianggap penting. Jadi semakin inelastis permintaan, semakin besar pula sebagian besar pajak yang ditanggung konsumen. Ya, ini jadi semakin inelastis. Hubungan ini selanjutnya diilustrasikan skenario ekstrim mini Pagada bagian B, ya, di mana merupakan kasus khusus permintaan bahan bakar bersifat inelastis sempurna dan kurva permintaan berbentuk vertikal. Ini dia berbentuk vertikal. Dalam hal ini, kenaikan harga akibat berkurangnya pasokan akibat pajak tidak mengakibatkan pembeli itu merespon dengan menurunkan jumlah yang diminta. Jumlah yang diminta tetap 30 juta dolar ya liter, 30 juta liter per hari. Dan sesudah pajak, harga keseimbangan meningkat persis dengan jumlah pajak per unitnya. Dari $1 menjadi 1,5 per liter. Setelah membayar pajak, penjual menerima harga bersih $1 per liter, sama seperti sebelum pajak. Nah, karena itu beban pajak ini dilimpahkan sepenuhnya kepada pembeli. Total penerimaan pajak yang dipungut pemerintah itu merupakan daerah yang diarsir. Ini, yang ini 1 sampai 1,5. Ini kalau sampai konsumen membeli dengan harga 1,5 berarti pajak ditanggung total OD. Ketika dia inelastis ya, inelastis sempurna ini pajak semuanya ditanggung oleh konsumen. Nah, untuk meningkatkan pendapatan, pemerintah menerapkan pajak atas barang-barang seperti bensin, tembakau, alkohol. Dan justru ini menjadi pertanyaan penting mengapa barang-barang ini yang dipilih untuk menerapkan pajak yang besar ya. Ini karena permintaan terhadap barang-barang konsumen tersebut cenderung inelastis. Artinya bahwa barang-barang yang 3 tadi ini cenderung inelastis. Artinya berapapun harganya, itu masyarakat tetap beli gitu ya dengan 30 tadi. Ya, artinya mau dinaikin dua ini tetap juga pembelinya ada gitu dengan tidak menurunkan tingkat pembelian. Jadi ketika pajak itu dikenakan pada barang konsumen yang tidak elastis, maka konsumsinya akan sedikit turun sehingga memaksimalkan pendapatan pajak pemerintah. Jadi dipilih pada barang-barang yang bersifat inelastis sempurna. Intinya bahwa insiden pajak itu adalah bagian beban pajak yang ditanggung oleh pembeli dan penjual. Semakin inelastis permintaan, semakin besar beban pajak yang ditanggung pembeli. Kemudian dalam kasus di mana permintaan sangat inelastis, pembeli itu menanggung seluruh beban pajak. Ya tadi bahwa ketika itu dalam satu itu menjadi sangat inelastis, ya tidak elastis, maka berapapun pajak yang diterapkan, perubahan kuantitas yang diminta tidak terlalu berubah. Jadi meskipun pajak cukai dipungut oleh pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik, cara mereka mendistorsi pasar ini menyebabkan hasil yang tidak efisien. Artinya menghambat pencapaian keseimbangan pasar bebas dan maksimalisasi surplus sosial. Jadi kembali lagi bahwa pemerintah itu kan harus berupaya untuk memaksimalkan surplus sosial. Surplus sosial terjadi itu adalah gabungan antara surplus konsumen dan surplus produsen. Jadi ketika pemerintah turut campur dalam masalah dalam keseimbangan tadi, keseimbangan pasar, ini menyebabkan terjadinya inefisiensi ya dan pencapaian keseimbangan jadi lebih rendah. Kemudian mirip dengan dampak harga pasar, pajak cukai juga ini
menghasilkan output yang lebih rendah dan harga yang lebih tinggi dibandingkan jika pajak tidak diterapkan.